Bab 46 Keterampilan Jiwa Kedua Mata Roh. Huo Yuhao mengangguk. Cahaya keemasan pucat berkedip melalui matanya saat dia melepaskan mata rohnya. Ketika dia melakukannya, cincin jiwa putih dan ungu bangkit dari kakinya. Keheranan sekali lagi muncul di wajah Fen Yu, Yoi, dan Wang Dong. Cincin jiwa 1000 tahun, cincin jiwa 1000 tahun lagi. Cincin jiwa kedua dari mata roh Huo Yuhao sebenarnya adalah cincin jiwa 1000 tahun lagi. Apa yang telah dia lakukan selama sebulan terakhir? Dalam situasi di mana dia bahkan tidak memiliki satupun keterampilan jiwa menyerang, dia benar-benar memperoleh cincin jiwa 1000 tahun. Ini terlalu tak terbayangkan. Cincin jiwa 1000 tahun? Kamu, bagaimana tubuhmu menahannya? Ekspresi bingung memenuhi wajah Yoi, jika sudah agak mencurigakan bahwa itu Anda bisa mendapatkan cincin jiwa untuk jiwa bela diri kedua Anda. Bagaimana di dunia ini Anda mendapatkan cincin jiwa 1000 tahun untuk mata roh Anda? Jangan bilang bahwa kamu juga mendapatkannya setelah tidur sebentar. Jika itu masalahnya, aku akan lari ke utara dan tidur di sana setiap hari. Agak malu, Huo Yuhao berkata, saya tidak mendapatkannya hanya dengan tidur. Saya membunuh makhluk jiwa, kemudian menemukan bahwa ia memiliki atribut spiritual untuk itu. Setelah itu, saya menyerap cincin jiwanya. Saya bahkan tidak tahu bahwa itu adalah cincin jiwa 1000 tahun. Adapun mengapa aku bisa menahannya, sepertinya karena aku telah memperoleh tulang jiwa. Otot-otot wajah ketiganya berkedut secara bersamaan. Cincin jiwa 2000 tahun dan tulang jiwa? Apakah Huo Yuhao jatuh ke dalam perbendaharaan? Fen Yu berkata, jelaskan semuanya dengan hati-hati kepada kami. Apa yang terjadi di dunia ini? Huo Yuhao mengangguk patuh. Aku benar-benar mendapatkan tulang jiwa itu setelah bangun tidur. Tampaknya terkait dengan kalajengking giok es, itu tulang batang tubuh. Saya menemukan bahwa setelah saya menuangkan kekuatan jiwa ke tulang punggung saya dapat memancarkan rasa dingin yang sangat intens. Namun, ini hanya dapat dipertahankan untuk waktu yang sangat singkat sebelum kekuatan jiwaku sepenuhnya terkuras. Setelah membunuh makhluk jiwa itu, saya langsung mulai menyerapnya. Ini karena saya tidak tahu itu 1000 tahun. Pada saat saya menyadari bahwa itu cincin jiwa yang berasal dari tubuhnya berwarna ungu, sudah terlambat. Pada akhirnya, saya selesai menyerapnya tanpa merasakan banyak rasa sakit. Mungkinkah karena tulang jiwa memperkuat fisikku? Yoi mengangguk. Itu mungkin. Ceritakan kepada kami bagian penting dari kisah ini, beritahu kami bagaimana Anda membunuh binatang jiwa 1000 tahun itu. Bahkan siswa 3 cincin mungkin tidak dapat dengan mudah membunuh monster jiwa 1000 tahun, tetapi Anda hanya seorang master jiwa 1 cincin pada waktu itu. Huo Yuhao berkata, makhluk jiwa yang saya temui sangat aneh. Ketika saya pertama kali menabraknya, itu adalah harimau putih salju yang ganas. Tampaknya luar biasa kuat, dan aku tahu bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh pada pandangan pertama. Aku bahkan tidak punya pikiran untuk bertarung dengannya. Jadi, aku berbalik dan lari. Setelah saya berlari jauh, saya berbalik. Saya menemukan bahwa itu tidak mengejar saya, itu hanya menatapku. Pada saat itu, saya merasa itu sangat aneh, karena makhluk jiwa tipe harimau sangat agresif. Poin ini terutama ditekankan selama kelas kami. Namun, mengapa tidak mengambil inisiatif untuk menyerang saya? Karena itu, aku mengumpulkan keberanian untuk diam-diam kembali dan mengamatinya. Pada akhirnya, saya menemukan bahwa harimau itu masih menatap saya, tetapi tidak berniat bergerak. Kemudian, saya mencoba menggunakan alat jiwa jarak jauh untuk menyerangnya. Tapi, siapa yang akan meramalkan bahwa tubuh harimau akan tiba-tiba berubah menjadi ilusi, menyebabkan seranganku meleset? Tepat setelah itu dibebankan ke arahku. Saat itu, saya merasa benar-benar kacau. Saya bahkan tidak punya cukup waktu untuk menyesali tindakan saya, dan saya melarikan diri lagi. Namun, harimau itu jauh lebih cepat dariku. Dalam beberapa saat, ia menangkap saya dan menerkam ke arah saya dengan kejam. Panik, aku melepaskan jiwa bela diri kalajengking itu dan memblokirnya dengan tanganku. Tubuh saya tenggelam, dan saya jatuh.
Karena saya pikir saya sudah selesai, tanpa sadar saya meraih tenggorokan harimau itu. Harimau putih itu juga menyerang saya, dan bahkan melepaskan serangan spiritual. Namun, saya memiliki mata roh saya. Meskipun saya merasakan gelombang pusing dari serangan spiritualnya, saya tidak menderita luka yang nyata. Pada saat saya terbangun dari serangan spiritualnya, saya menemukan bahwa makhluk jiwa yang saya tangkap sebenarnya bukanlah harimau putih. Sebaliknya, itu berubah menjadi cacing besar. Panjangnya 1 meter penuh, dan seluruh tubuhnya seputih salju dan tembus cahaya. Oh iya. Itu seperti ulat sutra yang sangat besar. Setelah menggunakan jiwa bela diri Scorpion itu, aku merasa bahwa aku akan menjadi luar biasa kuat. Ulat sutra besar itu sepertinya telah dihancurkan sampai mati olehku. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu. Bagaimanapun, makhluk jiwa tipe spiritual tidak mudah ditemukan sejak awal. Karena saya bisa bertemu satu, saya buru-buru menyerapnya. Kemudian, saya mendapatkan cincin jiwa 1000 tahun ini. Wang Dong bertanya, curiga, apa yang kamu katakan terlalu dibuat-buat? Mengapa tiba-tiba seekor harimau, lalu ulat sutra besar? Huo Yuhao tersenyum misterius, awalnya, saya berpikiran sama dengan Anda. Namun, saya mengerti segalanya setelah mencoba keterampilan jiwa baru yang saya dapatkan. Guru, silakan lihat ini. Dengan itu, sedikit cahaya keemasan di mata Huo Yuhao tiba-tiba meningkat. Seketika, cincin jiwa ungu di sekelilingnya mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia dengan cepat mundur selangkah, tiba di sebelah Wang Dong. Tepat setelah itu, Fen Yu dan Yoi dengan heran menemukan bahwa ada 2 Wang Dong yang tak terduga di depan mereka, tidak ada lagi Huo Yuhao. Berbalik ke arah Wang Dong, di sampingnya, Wang Dong langsung terkesima. Ini, keterampilan apa ini? Lingkaran cahaya yang terdistorsi berkedip sedikit di tubuh Wang Dong, dan dia kembali menjadi Huo Yuhao. Tepat setelah itu, Huo Yuhao mengungkapkan pemandangan menakjubkan lainnya. Cincin jiwa bergelombang berirama di sekitar tubuhnya berubah lagi. Cincin jiwa yang awalnya putih dan ungu langsung berubah menjadi 2 cincin jiwa berwarna merah darah, yang dipenuhi dengan aura menakutkan. Tekanan yang tiba-tiba muncul menyebabkan bahkan Fen Yu dan Yoi secara tidak sadar melepaskan cincin jiwa mereka sendiri sambil dengan cepat mundur ke belakang. Cincin jiwa ratusan, 100.000 tahun? Wang Dong berkata tanpa sadar. Reaksinya tidak sekeras reaksi kedua guru itu. Fusi jiwa bela diri yang dia miliki dengan Huo Yuhao menyebabkan dia tidak dapat merasakan bahaya dari cincin jiwa 200.000 tahun. Lampu berubah lagi, dan 2 cincin jiwa merah darah yang menakutkan berubah lagi. Kali ini, mereka berubah menjadi warna putih lemah yang mewakili putih cincin jiwa 10 tahun. Kesenjangan antara cincin jiwa 100.000 tahun dan cincin jiwa 10 tahun cukup besar. Huo Yuhao tersenyum nakal. Ini adalah keterampilan tipe spiritual saya yang serba baru, keterampilan jiwa 1000 tahun saya, imitasi. Dengan menggunakan undulasi spiritual saya, itu dapat membengkokkan ruang dan memungkinkan saya untuk meniru berbagai bentuk. Namun, jangkauan imitasi saya tidak boleh melebihi diameter 3 meter. Imitasi memberi saya kemampuan khusus lainnya, yaitu, kemampuan untuk mengubah warna cincin jiwa saya sesuai keinginan. Meskipun tidak memiliki kemampuan menyerang, itu akan sangat berguna jika aku menggunakannya dengan baik. Benar, ini adalah keterampilan jiwa kedua dari mata roh Huo Yuhao. Kisah yang baru saja dia ceritakan bukanlah kebohongan penuh, cara dia mendapatkan cincin jiwa kedua ini tidak jauh berbeda dari bagaimana dia menceritakannya. Hanya saja, Ice Worm yang dia bunuh telah ditemukan oleh Sky Dream Ice Worm. Selain itu adalah Sky Dream Ice Worm yang telah mengekspos tiruan ilusi Ice Worm lainnya. Perlombaan Sky Dream Ice Worm yang paling akrab tidak diragukan lagi adalah rasnya sendiri. Keterampilan imitasi ini tampak tidak berdaya, tetapi itu adalah ukuran perlindungan hidup terbaik Sky Dream Ice Worm. Keterampilan ini sangat penting bagi Huo Yuhao saat ini. Dengan imitasinya, dia bisa secara sewenang-wenang mengubah warna cincin jiwanya, memungkinkan dia untuk mengungkapkan keterampilan jiwa pertama Ice Jade Empress Scorpion tanpa takut pada apapun. Ini juga mengapa cincin jiwa Ice Jade Empress Scorpion berwarna ungu ketika muncul sebelumnya.
Bagus, tiruan yang bagus. Dalam sekejap, mata Fan Yu berbinar. Sebagai seorang insinyur jiwa yang kuat, dia segera memikirkan beberapa penggunaan efektif dari keterampilan ini dalam domain insinyur jiwa. Lebih penting lagi, dia bisa menyembunyikan kemampuan Huo Yuhao ke tingkat yang lebih besar dengan keterampilan ini. Pada saat ini, Huo Yuhao juga tercengang. Ini karena jumlah cincin jiwa yang mengelilingi guru Fan Yu. Ada 2 cincin kuning, 2 cincin ungu, dan 4 cincin hitam, dengan total 8 cincin jiwa. Guru yang baru berusia 40 atau lebih tahun itu secara tak terduga adalah Sol Douluo yang kuat, Sol Douluo 8 cincin. Dengan usia gurunya, bukan tidak mungkin baginya untuk menyerang dunia Douluo berjudul. Fan Yu berbicara dengan suara rendah. Yuhao, guru membutuhkanmu untuk memberiku jawaban sekarang. Apakah Anda akan memilih untuk tetap berada di Departemen Jiwa Bela Diri, atau akankah kami mengumumkan bahwa Anda adalah murid inti dari Departemen Alat Jiwa? Tanpa ragu sama sekali, Huo Yuhao berlutut lagi. Dengan hormat, dia berkata, seorang guru untuk 1 hari, seorang ayah selamanya. Guru, saya bersedia untuk terus mempelajari alat jiwa dengan Anda. Bagus. Fan Yu sangat gembira. Melangkah maju, dia menopang Huo Yuhao. Anak baik. Karena itu masalahnya, gurumu harus memberimu perintah. Karena Anda memiliki keterampilan jiwa ini, Anda harus menggunakannya. Mulai sekarang, terlepas dari apakah kamu berpartisipasi dalam penilaian akademi atau berinteraksi dengan siswa lain, kamu harus menggunakan imitasmu untuk mengubah warna cincin jiwamu menjadi putih. Dengan itu, sedikit senyum nakal muncul di matanya. Yoi berkata dengan sedih, apakah kamu mengajarinya cara makan harimau dengan menyamar sebagai babi? Fan Yu tersenyum sedikit, apakah ada yang buruk tentang itu? Orang-orang tua dari Departemen Jiwa Bela Diri Anda masing-masing lebih lihai dari yang lain. Jika mereka mengetahui kebenaran, tidakkah mereka akan mencoba mencurinya dari kita? Yoi bertanya, ragu, bukankah Din Qian memenangkan taruhannya dengan Din Yan? Akankah Din Qian mengingkari kesepakatannya? Fan Yu tertawa dingin. Apakah ada yang tidak akan dia lakukan? Di depan siswa berprestasi, apa yang dihitung untuk taruhan? Bahkan jika Din Yan selalu memiliki penampilan yang serius, dia dapat memutar kata-katanya dari hitam menjadi putih demi kekuatan Departemen Jiwa Bela Diri. Anda selalu berpikir bahwa Din Qian sangat licik, bukan? Tapi, Din Qian masih jauh dari Din Yan. Perhatian selalu menjadi jalan menuju keselamatan. Wang Dong, kamu harus merahasiakan ini juga. Jika tidak, Anda akan membuat musuh, bahkan di dalam Departemen Alat Jiwa kami. Mari kita lakukan dengan cara ini, kalian berdua bisa kembali ke asramamu dulu, dan biarkan aku yang mengurus masalah ini. Yuhao, Anda harus tetap berada di Departemen Martial Soul dan mempelajari beberapa pengetahuan dasar sampai Anda lulus dari tahun 3, setidaknya. Karena ini, bahkan jika saya mengumumkan fakta bahwa itu Anda adalah murid inti dari Departemen Alat Jiwa, Anda tidak bisa sombong. Anda harus terus belajar dengan cara yang teguh di Departemen Jiwa Bela Diri. Ya, Guru. Cobaan ini bisa dianggap telah dilewati. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi dalam hati menghela nafas panjang. Fan Yu bergegas keluar pintu, sementara Yoi membawa Huo Yuhao dan Wang Dong kembali ke kamar asrama mereka dan menyuruh mereka melapor ke kelas 1 kelas 2 besok pagi untuk mengikuti tes kemajuan. Tidak peduli bagaimana Fan Yu menangani berbagai hal, Huo Yuhao masih harus mengikuti tes kemajuan. Jika seorang siswa tidak dapat lulus tes kemajuan mereka, bahkan dekan tidak akan mampu membiarkan siswa itu tetap tinggal, aturannya tidak begitu mudah diubah. Begitu Yoi pergi, Huo Yuhao menghela nafas lega. Dia bergegas ke akademi, dan sangat lelah. Dia bahkan tidak menyeka tempat tidurnya sebelum dia berbaring di atasnya dan meregangkan tubuhnya. Wang Dong dengan marah berkata, Huo Yuhao, bangun. Apa yang kamu inginkan? Anda tidak bisa cukup rajin sampai-sampai Anda akan menyeret saya untuk berkultivasi dengan Anda juga, bukan? Lupakan saja untuk hari ini, aku lelah. Biarkan aku tidur. Setelah berbicara, dia berguling, dan hampir seketika mulai mendengkur.
Wang Dong tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia melihat ini. Bagaimana orang ini bisa tertidur begitu saja? Terlepas dari apa yang dia katakan, dia masih kembali pada akhirnya, dan bahkan telah menjadi master jiwa kembar jiwa dalam prosesnya. Namun, kabut sepertinya mengelilinginya, orang macam apa Huo Yuhao itu? Awalnya, Huo Yuhao baru saja menjadi yatim piatu bagi Wang Dong, tetapi sekarang tampaknya Huo Yuhao telah berubah. Udara misteri mengelilinginya. Ceritanya sangat aneh dan hampir tidak bisa dipercaya, tetapi faktanya masih berdiri, dia sekarang memiliki jiwa bela diri kembar dan cincin roh 2000 tahun. Dengan fakta-fakta ini di hadapan mereka, kisah anehnya sepertinya tidak memiliki kekurangan sama sekali. Satu-satunya orang yang tahu dia berbohong adalah Wang Dong, tidak mungkin jiwanya akan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Mungkinkah dia tidak menyadarinya karena dia berhalusinasi? Pada akhirnya, meski pikirannya penuh keraguan, Wang Dong tetap memutuskan untuk tidak membangunkan Huo Yuhao. Dia duduk di tempat tidurnya, masih ditutupi tikar bulu, dan berpikir, lupakan saja, bukankah semua orang punya beberapa rahasia? Apakah saya tidak sama? Mengapa saya harus begitu ingin tahu? Setidaknya ketulusan yang dia tunjukkan padaku tidak berubah, dan itu sudah cukup bagiku. Begitu pikirannya mencapai titik ini, Wang Dong tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan tanda-tanda kelelahan di wajahnya. Bahkan penjahat ini tertidur. Mengapa saya harus berkultivasi jika dia tidur? Aku akan tidur juga. Dia dengan cepat berbaring dan menarik selimut itu ke atasnya. Namun, dia segera bangkit, mengambil selimut lain dari alat jiwa penyimpanannya, dan menutupi Huo Yuhao dengannya. Ketika saya bangun besok, saya perlu mencuci spray ini. HMPH, tempat tidurmu tertutup debu. Aku akan memberimu tikar nanti. Ketika dia kembali, dia memastikan untuk membawa satu set tempat tidur bersamanya. Setelah melakukan ini, Wang Dong naik kembali ke tempat tidurnya dan segera tertidur. Ini adalah pertama kalinya dia berhasil tidur nyenyak dalam beberapa hari terakhir. Huo Yuhao bangun pagi-pagi keesokan harinya. Dia melihat ke arah Wang Dong, yang masih tertidur di tempat tidurnya, dan tidak bisa menahan senyum. Rasanya senang bisa kembali. Hari baru saja dimulai saat dia dengan hati-hati membuka jendelanya tanpa mengeluarkan suara. Setelah itu, dia menatap ke langit timur yang jauh. Ketika cahaya secara bertahap mulai muncul di cakrawala, Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan segera mulai mengolah ki ungu dari timur. Mata rohnya akhirnya memiliki cincin jiwa kedua mereka, sehingga jiwa bela diri dan penglihatannya telah meningkat kekuatannya. 4 keterampilan jiwa yang diberikan cincin jiwa pertamanya juga meningkat kekuatannya karena Sky Dream Ice Worm. Setiap orang dari mereka sekarang memiliki kekuatan cincin jiwa 1000 tahun. Meskipun dia hanya seorang Grandmaster jiwa 2 cincin, dalam hal kemampuan dan jumlah keterampilannya, dia bisa menandingi Master jiwa 3 atau bahkan 4 cincin. Mata setan ungunya juga telah diperkuat bersama mata rohnya. Cahaya ungu sekarang akan muncul ketika Huo Yuhao menggunakan kejutan spiritualnya, Akiu ketika dia menggunakannya sebelumnya, dengan bantuan Wang Dong dan kekuatan Hao Dong mereka. Perjalanannya ke utara telah berjalan seperti yang dikatakan Sky Dream Ice Worm, kekuatan keseluruhan Huo Yuhao telah meningkat, dan dia akhirnya memiliki tingkat kemampuan bertarung tertentu. Cahaya ungu beriak di matanya saat dia kultivasi, yang dia lakukan sampai langit di luar menjadi sangat cerah. Huo Yuhao menepuk Wang Dong beberapa kali melalui selimutnya dan berkata, "Hei, celana malas, saatnya bangun. Jangan berisik, biarkan aku tidur lebih lama." Wang Dong menutupi kepalanya dengan selimutnya dan menolak untuk bangun. Huo Yuhao tersenyum nakal, lalu meraih selimut. Dia mulai menyentuh leher Wang Dong dan mengaktifkan jiwa bela diri esnya. "Ah!" Wang Dong berteriak dan hampir melompat dari tempat tidurnya. Sepasang kaki ramping terungkap saat selimutnya terbang darinya. "Kamu hampir membekukanku sampai mati. Aku akan melawanmu sampai mati Huo Yuhao." Rasa dingin yang dia rasakan di lehernya telah menyebabkan dia segera bangun. Ketika dia melihat Huo Yuhao berdiri di atasnya dengan senyum nakal, dia segera tahu apa yang telah terjadi, dan menerkam Huo Yuhao. Huo Yuhao secara alami tidak akan menunggunya begitu saja.
Dia menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk melarikan diri dengan cepat. Karena tubuhnya telah ditingkatkan oleh Ice Jade Empress Scorpion, sekarang bahkan lebih kuat dari Wang Dong, dan pada gilirannya kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia mundur langsung keluar dari pintu kamar mereka. Aku akan mandi dulu, lalu kita bisa sarapan bersama. Sangat dingin. Wang Dong menyentuh lehernya dan menggigil. Dia melihat ke arah pintu dan tidak bisa menahan tawa. Huo Yuhao, tunggu saja. Namun, Wang Dong tidak pernah membalas dendam, karena bahkan sebelum mereka mencapai kafetaria untuk sarapan, Tang Ya, Bei, dan Xiao Xiao semua datang mencari mereka. Ketika mereka berlima bertemu, segalanya secara alami menjadi sangat hidup. Huo Yuhao menceritakan kejadian tadi malam lagi, tetapi dia tidak menyebutkan berapa umur cincin jiwa barunya, karena dia masih menunggu kabar dari gurunya Fen Yu. Karena guru Fen Yu telah memutuskan untuk membantumu tinggal, sepertinya kita bisa santai. Yuhao kecil, jika kamu melakukan ini lagi Yuhao kecil, aku akan menendangmu keluar pintu. Meskipun kata-kata Tang Ya sengit, kekhawatiran di matanya menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Huo Yuhao meminta maaf, Guru Tang Ya, kakak laki-laki, saya berjanji bahwa saya tidak akan melakukan ini lagi. Jika saya memiliki masalah, saya akan mendiskusikannya dengan kalian terlebih dahulu mulai sekarang. Bei menatapnya dengan tatapan penuh arti saat dia menepuk pundaknya, lalu berkata, adik laki-laki, meskipun ini adalah hal yang baik. Sebagai saudara, saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Pertama-tama Anda harus fokus untuk lulus ujian kemajuan Anda. Ya, kakak senior. Hu Yuhao menghormati Bei bahkan lebih dari Tang Ya. Bei terkekeh dan berkata, ayo sarapan bersama. Hanya ada 2 kafetaria di halaman luar, keduanya dibagi berdasarkan tahun, satu untuk Departemen Jiwa Bela Diri dan satu untuk Departemen Teknik Jiwa. Karena mereka semua saat ini berada di departemen yang sama, mereka semua makan di kafetaria yang sama. Dipromosikan dari tahun 1 ke tahun 2 berarti bangunan tempat Hu Yuhao belajar akan berubah juga. Awalnya, mereka adalah tahun pertama, dan dengan demikian telah belajar di gedung putih yang dimaksudkan untuk siswa kelas 1. Sekarang mereka akan belajar di gedung kuning yang dimaksudkan untuk siswa kelas 2 dan kelas 3. Huo Yuhao tidak datang untuk mendaftar kemarin, tapi baik Wang Dong maupun Xiao Xiao tahu harus pergi kemana. Dengan demikian, mereka bertiga tiba di depan gedung sekolah kuning, lalu berjalan langsung menuju ruang kelas 1 kelas 2. Saat mereka berjalan, mereka bertemu 3 orang yang mereka kenal. Dai Huabin tampaknya telah tumbuh lebih tinggi, sementara sikap dingin aslinya tampaknya menjadi lebih suram. Dia sama sekali tidak terlihat seperti remaja berusia 12 atau 13 tahun lagi. Sebaliknya, dia tampak jauh lebih dewasa daripada rekan-rekannya. Di sebelah Dai Huabin adalah Julu, tubuhnya sudah mulai matang juga. Anak perempuan berkembang lebih awal daripada anak laki-laki, dan dia sekarang hampir setinggi Dai Huabin. Dia memiliki jiwa binatang luak Netherworld, jadi dia tidak mengeluarkan suara ketika dia berjalan. Orang ketiga bersama mereka secara alami adalah gadis muda yang memiliki jiwa rubah ekor 9, Cui Yajie. Dibandingkan dengan Dai Huabin, yang merupakan master jiwa sistem serangan, dan Julu, yang merupakan master jiwa sistem agility, dia berbeda. Kemampuannya agak beragam, karena charmnya dianggap sebagai kemampuan tipe kontrol, sedangkan skill keduanya, Foxtail Needle, dianggap berada di antara sistem penyerangan dan kelincahan. Ketika Dai Huabin dan Julu dikirim ke kelas 2, dia mengikuti mereka. Bagaimanapun, mereka telah menjadi kelompok selama penilaian mahasiswa baru. Kelompok Huo Yuhao yang terdiri dari 3 orang melihat mereka, sehingga kelompok Dai Huabin secara alami juga melihat mereka. Mereka berenam berdiri saling berhadapan. Ketika dia melihat kelompok Huo Yuhao, ekspresi Dai Huabin tenggelam. Kedua kelompok dapat dianggap memiliki perseteruan satu sama lain. Pertama, Huo Yuhao telah mengalahkan mereka selama penilaian mahasiswa baru. Setelah itu, Dai Huabin dan Julu dikeluarkan oleh Youi hanya karena Huo Yuhao mencalonkan diri sebagai perwakilan kelas.
Dai Huabin dapat bertahan dalam pertempuran mereka dalam penilaian mahasiswa baru, bagaimanapun, itu adalah keputusan sutradara Duelun pada akhirnya. Tidak peduli keberatan apa yang dia miliki, dia hanya bisa bertahan. Pada saat yang sama, dia juga percaya bahwa, dalam hal kekuatan individu, dia masih di atas Huo Yuhao dan Wang Dong. Namun, dikeluarkan dari kelas 1 oleh Yowie adalah aib besar baginya. Dai Huabin tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini dalam hidupnya. Sebagai putra Duk Macan Putih, dia tidak hanya menerima pendidikan yang ketat, dia juga mengembangkan temperamen seperti dia di atas yang lain. Jika tidak, dia tidak akan memerintahkan seseorang untuk memukuli Hu Yuhao ketika dia memblokir jalan di usia yang begitu muda, dan dengan demikian menyebabkan tragedi bagi Huo Yuhao dan ibunya. Sebagai putra Duk Macan Putih, Dai Huabin secara alami tidak akan begitu terkejut dengan penghinaan ini sehingga dia akan tetap di bawah selamanya. Bahkan, itu malah merangsang moralnya. Tidak hanya dia menjadi perwakilan kelas-kelas 2 melalui usahanya sendiri, dia juga menghabiskan banyak usaha berkultivasi selama setahun terakhir. Ketekunannya tidak kurang dari Huo Yuhao, dan usahanya, di atas fakta bahwa itu dia sudah menjadi orang yang berbakat, telah memungkinkan kultivasinya untuk mengambil langkah besar. Kekuatan jiwanya sekarang berada di peringkat 36. Dia pasti yang terkuat di antara siswa kelas 2, tidak ada orang yang bisa menandinginya. Itu seperti pepatah, ketika musuh bertemu, mata mereka memerah. Mata Julu menjadi dingin, dan dia dengan mengejek berkata, bukankah ini Huo Yuhao? Oh tunggu, ku dengar kamu tidak mendaftar kemarin. Apakah kamu datang ke tempat yang salah, atau tidakkah kamu tahu bahwa aturan sekolah menyatakan bahwa siswa yang tidak mendaftar tepat waktu akan langsung dikeluarkan? Huo Yuhao tersenyum, matanya masih tertuju pada Dai Huabin, dan menjawab, apa hubungannya ini denganmu? Tentu saja ini ada hubungannya denganku, kata Julu, sebagai murid Akademi Shrek, tentu saja aku harus mempertahankan aturan akademi. Ini bukan tempat yang seharusnya kau masuki, jadi keluarlah dari sini. Hubungan antara kedua kelompok sudah menjadi tidak dapat didamaikan, dan sekarang dia punya alasan, dia pasti tidak akan sopan. Wang Dong menjawab dengan jijik, kamu pikir kamu ini siapa? Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu dapat menggantikan akademi untuk menegakkan aturannya? Jika kalian berdua tidak mengandalkan statusmu sebagai murid inti, kalian berdua pasti sudah mengacaukannya. Wang Dong telah menusuk titik lemah Dai Huabin. Kilatan marah melintas di matanya, dan dia mendengus dingin. Kamu pacaran dengan kematian. Dia maju selangkah dan mengirim serangan telapak tangan langsung ke arah Wang Dong. Pada saat itu, bola cahaya hitam tiba-tiba muncul di antara kedua belah pihak. Itu adalah kuali penghancur jiwa 3 kehidupan Xiao Xiao. Dai Huabin tidak menghentikan serangannya, dan membiarkan telapak tangannya menghantam kuali penghancur jiwa 3 kehidupan. Pada saat ini, kesenjangan dalam kultivasi mereka sepenuhnya terwujud. Dengan suara teredam, kuali penghancur jiwa 3 kehidupan terbang tak terkendali menuju Wang Dong. Pada saat itu, Xiao Xiao hanya punya 2 pilihan, dia bisa menarik jiwa bela dirinya dan mengekspos Wang Dong ke Dai Huabin, atau dia bisa membiarkan kuali penghancur jiwa 3 nyawanya bergerak tak terkendali ke arah Wang Dong. Sementara Xiao Xiao ragu-ragu, sesosok terbang ke depan dan meraih Trilive Soul Crush Cauldron, menghentikannya, dan meletakkannya di tanah. Ini kemudian memisahkan kedua belah pihak. Orang yang bergerak bukanlah Wang Dong, tapi Huo Yuhao. Dai Huabin tidak mengaktifkan jiwa bela dirinya, begitu pula Huo Yuhao. Meskipun Dai Huabin hanya menggunakan satu tangan, dan meskipun Huo Yuhao telah menggunakan kedua tangannya, dia masih bisa menghentikan Trilive Soul menghancurkan Cauldron dengan cara yang sangat stabil. Dai Huabin dalam hati tercengang. Dia telah melawan Huo Yuhao sebelumnya, dan kesannya tentang Huo Yuhao sejak saat itu adalah bahwa itu, meskipun dia sangat licik, dan meskipun jiwa bela dirinya agak tidak dapat diprediksi, dia pasti tidak setara dengannya dalam hal kekuatan fisik. Kekuatan fisik Dai Huabin sangat mencengangkan, jika tidak, dia tidak akan bisa memukul 3 kehidupan Xiao Xiao Soul menghancurkan Cauldron seperti dia. Namun, dia telah dihentikan oleh Huo Yuhao dengan mudah.
Dengan kata lain, meskipun Huo Yuhao tidak setara dengan kekuatannya, dia tidak terlalu jauh. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Xiao juga tercengang. Meskipun dia telah mendengar cerita aneh tentang bagaimana jiwa bela diri kedua Huo Yuhao telah terbangun, dia masih berpikir bahwa itu Huo Yuhao adalah master jiwa tipe kontrol. Dia tidak pernah mengira dia sekuat ini. Huo Yuhao dengan acuh tak acuh berkata, "Dai Huabin, jika Anda ingin bertarung, kami akan dengan senang hati menyambut Anda di arena duel jiwa kapan saja. Namun, ini adalah gedung sekolah. Apakah kamu tidak tahu peraturan sekolah?" Begitu dia selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada Xiao Xiao untuk menariknya 3 kehidupan kuali penghancur jiwa. Setelah beberapa saat marah, Dai Huabin mendapatkan kembali ketenangannya. Dia dengan dingin menjawab, "Tidak perlu menunggu kita pergi ke area duel jiwa Huo Yuhao. Kami akan memulai tes kemajuan. Apakah kamu berani bertaruh denganku?" "Apa taruhannya?" tanya Huo Yuhao. Dai Huabin menjawab dengan suara rendah, "Kami akan bertaruh pada hasil yang kalian bertiga dapatkan dibandingkan dengan hasil yang kami bertiga dapatkan dalam tes kemajuan kami." Wang Dong bertanya dengan nada arogan, "Taruhan?" Dai Huabin menjawab, "Jika Anda kalah, saya ingin hadiah yang Anda menangkan selama penilaian mahasiswa baru." Saat dia selesai berbicara, ekspresi ketiga trio Huo Yuhao berubah. Selain hak istimewa untuk meminta akademi untuk membantu mereka mendapatkan cincin jiwa, hadiah paling penting yang mereka peroleh dari penilaian mahasiswa baru adalah tulang kaki kiri macan tutul iblis terang kosong, yang Xiao Xiao sudah menyatu dengan. Tulang jiwa tidak seperti cincin jiwa yang hanya bisa mengikuti satu master jiwa. Ketika seorang master jiwa meninggal, cincin jiwa mereka secara alami akan menghilang. Namun, tulang jiwa bisa diteruskan. Selama tulang jiwa itu sendiri tidak patah, itu masih bisa diserap kembali oleh orang lain jika pemilik aslinya telah meninggal, atau jika mereka memiliki anggota tubuh yang memiliki tulang jiwa yang patah. Meskipun Huo Yuhao dan yang lainnya tidak tahu apakah Dai Huabin benar-benar tahu apa hadiah yang mereka peroleh dari penilaian mahasiswa baru, taruhan ini setara dengan mematahkan kaki Xiao Xiao. Ketika Julu melihat perubahan ekspresi ketiganya, dia menjadi sangat senang dan berkata, "Apa? Kaget? Jika kamu takut, lepaskan saja dengan ekor di antara kedua kakimu. Taruhan, ambil taruhannya." Xiao Xiao berkata sambil menjadi marah. Meskipun dia biasanya memiliki temperamen yang baik, bagaimana dia bisa bertahan dipaksa oleh lawan mereka seperti ini? Namun, Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke arah Dai Huabin dan berkata, "Ubah taruhannya." "Aku tidak mau," kata Dai Huabin dingin, "kamu bisa bertaruh atau skram." Cahaya ganas melintas di mata Huo Yuhao. "Jika kamu kalah, lalu apa yang akan kamu lakukan?" Dai Huabin menjawab, "Jika kita kalah, kita secara alami akan mengeluarkan sesuatu yang bernilai setara." Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, "Baik. Kemudian, saya hanya akan mengkonfirmasi taruhan-taruhan ini. Hadiah yang kami dapatkan dari penilaian mahasiswa baru adalah tulang jiwa, tulang kaki kiri. Xiao Xiao sudah menyatu dengannya. Jika kami kalah, maka kami akan mengikuti permintaanmu dan memotong kaki kiri Xiao Xiao dan memberimu tulang jiwanya. Di sisi lain, jika Anda kalah, saya ingin salah satu kaki Anda dan tulang jiwa dengan peringkat yang sama. Ini seharusnya tidak terlalu berlebihan. Selama Anda bisa mengeluarkan tulang jiwa dengan nilai setara, kami akan bertaruh dengan Anda." Pada saat ini, ekspresi trio Dai Huabin berubah. Mereka tidak tahu apa yang didapat trio Huo Yuhao sebagai hadiah dari penilaian mahasiswa baru. Tidak heran jika Huo Yuhao memintanya untuk mengubah taruhannya, ini secara tak terduga melibatkan pemotongan anggota badan. Namun, tatapan tajam muncul di mata Dai Huabin ketika dia mendengar kata-kata, tulang jiwa. "Akhiri, aku." "Tutup mulutmu." Saat Dai Huabin hendak menjawab, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar, memotongnya. Wang Yan menyerang dengan marah dan berteriak dengan suara yang dalam, "Apa yang banyak kamu lakukan? Anda semua masih sangat muda, namun Anda benar-benar menggunakan tubuh Anda untuk lelucon seperti ini. Dai Huabin, kenapa kamu belum mendaftar di kelas 2? Menurut Anda,
Apa yang Anda lakukan dengan memblokir koridor ini? Apakah kamu mencoba untuk disiplin? Huo Yuhao secara alami tidak akan mengambil risiko karena sesuatu yang sederhana seperti dorongan sesaat, ini adalah kaki Xiao Xiao. Dia sengaja menjebak Dai Huabin ketika dia melihat Wang Yan mendekati mereka. Selanjutnya, dia sengaja berbicara dengan suara yang sangat keras sehingga Wang Yan akan mendengarnya. Guru Wang, Dai Huabin menghalangi jalan kita, sehingga membuat kita tidak dapat memasuki kelas dan mendaftar. Selain itu, mereka bersikeras bertaruh dengan kami, mereka juga orang-orang yang menyarankan taruhan ini. Kami tidak punya pilihan selain menerima tantangan mereka, tolong maafkan kami. Huo Yuhao dengan hormat berkata kepada Wang Yan, memberi hormat saat dia melakukannya. Wang Yan mendengus dingin. Saya tidak keberatan Anda menggunakan hasil tes kemajuan Anda sebagai taruhan, karena itu dapat membuat Anda bekerja lebih keras. Namun, saya sama sekali tidak setuju dengan taruhan-taruhan ini. Bahkan jika Anda tidak peduli dengan diri Anda sendiri, apakah Anda bahkan memikirkan keluarga Anda? Jika Anda memotong kaki Anda, masa depan seperti apa yang akan Anda tinggalkan? Saya akan menjadi saksi taruhan ini untuk kalian. Yang kalah dari taruhan ini harus sujud kepada pemenang, meminta maaf kepada mereka, dan mengakui bahwa mereka salah. Membungkuk tidak akan berhasil, itu terlalu lembut. Kamu harus membuat mereka bersujud dan mengakui bahwa mereka salah. Julu melengking. Wang Yan baru saja akan menjawab, tetapi Wang Dong dengan cepat menindaklanjuti, baiklah. Kaulah yang menyarankannya. Jika kita kalah, kita akan bersujud dan mengakui bahwa kita salah. Bagaimana jika kalian kalah? Setelah ditekan oleh Wang Yan, Dai Huabin sudah merasa agak sedih. Tanpa ragu sama sekali, dia menjawab, kami akan bersujud dan mengakui bahwa itu kami juga salah. Kalau begitu sudah beres. Huo Yuhao mengangkat tangannya dan menepuk telapak tangannya ke tangan Dai Huabin 3 kali. Taruhan mereka sekarang dianggap telah dibuat dengan benar. Bahkan jika Wang Yan ingin mengubahnya, sekarang sudah terlambat. Meskipun Kotowing tidak akan memutilasi siapapun, tidak ada keraguan bahwa itu, terlepas dari siapa yang menang, dendam besar telah terbentuk antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak memiliki murid inti dari Departemen Jiwa Bela Diri, tetapi permusuhan seperti ini jelas merugikan persatuan mahasiswa baru Departemen Jiwa Bela Diri. Dengan demikian, Wang Yan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya sedikit. Namun, situasinya sudah mencapai titik ini. Kedua belah pihak sudah menyetujui taruhan, jadi dia hanya bisa membiarkannya terus seperti ini. Trio Dai Huabin membuka jalan bagi mereka, dan Huo Yuhao mengikuti Wang Yan ke kelas 1 di samping Wang Dong dan Xiao Xiao. Para siswa kelas 1 tidak bisa membantu tetapi merasa sangat tercengang ketika mereka melihat Huo Yuhao kembali. Meskipun Huo Yuhao tidak dianggap terlalu kuat di mata sebagian besar siswa, pertandingannya dengan Wu Feng telah meninggalkan kesan jangka panjang pada semua orang yang hadir. Selanjutnya, meskipun dia adalah pengawas kelas, dia benar-benar melewatkan tanggal pendaftaran kemarin. Namun, dia masih muncul kembali hari ini. Beberapa siswa yang lebih ramah dengan Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir untuknya, sementara beberapa siswa yang memiliki permusuhan terhadapnya merasa schadenfreude. Huo Yuhao duduk di kursi yang sama dengan yang awalnya dia duduki selama tahun 1. Namun, saat dia duduk, Yao Chen, yang duduk di barisan di belakangnya, bertanya dengan rasa ingin tahu, Bos Huo, mengapa kamu kembali? Melaporkan terlambat sangat merepotkan. Orang yang ditinggalkan dalam keadaan paling celaka setelah pertandingan Huo Yuhao dengan Wu Feng adalah Yao Chen. Dia kehilangan hampir 20.000 koin jiwa emas sekaligus setelah bertaruh dengan Wang Dong dan Xiao Xiao. Bahkan dia tidak mampu mengambil uang sebanyak itu sekaligus. Setelah hari itu, Yao Chen dan Cao Jinxuan dianggap berteman dengan Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Mereka juga mempertahankan hubungan yang relatif baik dengan geng Huo Yuhao. Ketika Dai Huabin, Julu, dan Huang Chutian dikeluarkan dari kelas 1, siswa yang paling mencolok di kelas 1 secara alami adalah trio Huo Yuhao, selain Yao Chen, Cao Jinxuan, dan saudara perempuan Lan. Selain itu, Lan Susu dan Lan Luoluo sangat ramah terhadap trio Huo Yuhao.
Para siswa yang kuat ini semuanya bersahabat satu sama lain. Dengan demikian, selain kekompakan siswa asli kelas 1, secara alami mengakibatkan kelas 1 menjadi sangat bersatu. Hanya sejumlah kecil siswa yang iri telah memisahkan diri dari yang lain. Namun, pasti ada batasan jumlah prestasi yang bisa dicapai orang yang iri. Masih sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa lulus ujian kemajuan atau tidak. Huo Yuhao berbisik, mari kita dengarkan pengaturan guru kita. Seharusnya tidak ada masalah yang terlalu besar jika kita melakukannya. Yao Shichen tertawa nakal. Itu baik-baik saja. Jika kamu kacau, kamu hanya akan berakhir membantu bocah bermarga Cao itu. Kanan. Di antara master jiwa tipe kontrol, mengabaikan Huo Yuhao yang secara pribadi ditunjuk oleh Yoi, Cao Jinsuan adalah individu terkuat dalam hal kekuatan pribadi. Meskipun saudara perempuan Lan memiliki keterampilan fusi, mereka masih dua individu yang terpisah. Jika Huo Yuhao tidak ada di sana, kemungkinan besar monitor kelas yang bertanggung jawab atas sistem kontrol adalah Cao Jinsuan. Cao Jinsuan duduk di samping Yao Shichen. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan, dia langsung menjadi marah. Yao Shichen, kembalikan uang hutangmu padaku. Kapan Anda akan mengembalikan 200 koin jiwa emas yang Anda berutang kepada saya? Anda benar-benar berani menghina saya, meskipun tahu bahwa Anda berutang uang kepada saya. Bayar aku kembali sekarang, bunga juga. Ah, saya lupa. Ekspresi Yao Shichen segera berubah ketika dia mendengar ini. Dengan ekspresi menjilat di wajahnya, dia berbalik ke arah Cao Jinsuan. Saudara Cao, datang sekarang. Hubungan macam apa yang kita bersaudara miliki? Saya hanya bercanda. Saya hanya memuji Anda. Jika bukan karena kekuatanmu, bagaimana kamu bisa menggantikan posisi bos Huo? Kamu hanya mencoba membuat irisan di antara kita. Potong omong kosong dan kembalikan uangku. Cao Jinsuan melompat dan mencengkeram leher Yao Shichen. Ketika mereka melihat dua badut berkeliaran, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao tidak bisa menahan tawa. Meskipun mereka berdebat sengit satu sama lain, mereka berdua sebenarnya berteman sangat dekat satu sama lain. Mereka, bersama dengan Long Xiangyue yang pergi ke kelas 2, semuanya tumbuh bersama. Mereka memiliki hubungan yang pada dasarnya adalah keluarga.